mereka sampai yang terbaru kemarin apa? Ada yang mencetak Al-Quran versi Yahudi. Nah, itu. Kita sekarang bahkan dalam bentuk apa? Digital. Jadi jangan sembarang juga download Quran digital ini. Bahkan yang kita temukan itu terjemahannya pun banyak yang diganti oleh mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Walhamdulillah wal rahmanur rahim. Al malikul qudusus salamul mu'min. Al muhaimin al aziz al jabbar al mutakabbir. Walhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah nashkurullah azza wa jalla wa la nakfuruh wa nusalli wa nusallim ala habibil mustafa الرسول المجتبى ومن جاهد بجهاده ومن دعا بدعوته واستمسك بسنته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwatal iman rahimakumullah, seluruh jamaah Masjid Nurul Yaqin dan juga yang berhadir di live streaming, kemudian kepada kita atau nenek, ayah, ibunda, dan juga terkhusus tokoh kita, ayahanda bapak kita Pak Edi Natar, dan juga kepada seluruh jamaah yang mudah-mudahan dengan setiap kali duduk dan bersimpuhnya kita di rumah Allah ini, setiap kali itu pula bertambah kuat iman kita, bertambah kokoh pula pendirian dan juga akidah, serta bertambah pula semangat untuk beramal saleh kita, dan mudah-mudahan Allah temukan kita di syurganya. Saya akan lanjutkan, sanastamir insyaallah ma qaddamna wa ma hadarna fi al-usbu' al-madi, yang sudah kita sampaikan juga di pertemuan yang lalu, bahwa tema besar kita adalah akidah yang hilang, dengan maksud untuk menyingkap hal-hal yang tersirat maupun juga yang tersurat dalam kondisi yang zaman, keadaan, hingga kepemimpinan, kekuasaan yang bergulir dari zaman ke zaman, hingga mungkin ini bisa kita wanti-wanti, bahkan ijtihad, kesungguhan kita untuk memasukkan, menggolongkan, melayakkan diri kita sebagai penolong agama Allah. Dan sudah kita sebutkan yang pertama kemarin adalah tentang akidah adalah merupakan bagian dari sentral atau pusat dari hukum-hukum Allah, syariat Allah. Lalu dia menjadi prinsip. Bahkan kata ulama yang sudah kita sampaikan, ini menjadi satu tempat kembali kita. Dan nanti coba akan saya terangkan, ada teman ketemu kemarin, istrinya sedang ada acara kampus ke Korea.
Jadi di Korea itu juga 50%, karena mereka juga ateis, stres saja bunuh diri. Ya, itu di Korea itu. Nah, dia perlihatkan itu. Jadi ini satu corak kehidupan yang memang tidak punya tempat kembali. Tidak ada istilah taubat bagi mereka. Tidak ada istilah kembali kepada Allah. Yang ada adalah segala sesuatu diakhiri dengan kematian. Baik, kita lanjut ke poin yang kemarin sampai yang keempat. Keempat itu adalah bahwa perselisihan yang terbesar yang terjadi di sepanjang zaman adalah perselisihan seputar permasalahan akidah. Jadi jangan coba, saya kemarin sudah sampaikan, jangan coba mancing-mancing. Dan kami berpesan terutama tim media ya. Nah, ini potong sana, potong sini, adu. Mulailah memicu perselisihan. Kadang yang ceramah tidak tahu dia. Justru yang di bawah-bawah pendengar budiman ini yang membuat kekacauan. Siapa pro siapa. Jadi sampai dibuat di sini, ini adalah perselisihan terbesar. Dan ini kita tahu bahkan sampai di kaum Syiah sendiri, ya, yang hari ini gesekan itu dahsyat. Sunni Syiah. Nah, ada yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang bentuk organisasi, ada yang hal ibadah, ada yang bentuk hal akidah. Baik, itu sudah kita bahas di pekan yang kali ini. Insya Allah saya coba terangkan poin yang kelima. Banyak para taghut berada di balik akidah yang rusak dan melenceng. Dan ini demi memperkuat kekuasaan mereka. Artinya dalang, saya sebut dalang, sumber kekacauan akidah ini ya disebut adalah mereka-mereka yang ingin memperkuat kekuasaan mereka. Lalu menyuruh manusia diperintah diobrak-abrik akidah ini untuk tunduk kepada kekuasaan mereka. Jadi saya bacalah literatur memang salah satu cara untuk mendapatkan dukungan supaya langgengnya kekuasaan itu adalah adanya kekacauan akidah di tubuh umat. Ini luar biasa analisa ulama ini. Jadi ya akhul Islam, dibilang nanti ekonomi yang dirusak, bahkan ada sebahagian kaum yang puasa sanggup mereka. Tapi kalau udah urusan kita ini pendidikan, agama yang dirusak, itu panjang rantai rusaknya, dari anak cucu kita nanti pun rusak. Jadi kata ulama begini, atau kepada orang yang berkuasa atas namanya. Jadi dulu ini para penjaga berhala ini
Malah mereka ini adalah orang yang paling getol. Siapa yang tak kenal Fir'aun? Dia bukan tak kenal siapa itu Allah. Bahkan iblis, dia tahu yang menyuruh itu adalah Allah subhanahu. Wa iz qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Di situ ulama tafsir mengatakan dia bukan tidak mengakui adanya Allah. Dia hanya merasa lebih baik. Jadi perhatikan akhal Islam. Ada beberapa kisah. Ini antara togut penguasa bumi dengan merusak akidah. Jadi kata ulama begini, dulu para raja sangat antusias memberikan penghormatan kepada para dukun dan tukang sihir. Coba lihat, saya bukan protes tidak. Dan ini terulang. Saya amati 3 kali pemilu. Kapan ulama itu merasa dihormati dan ulama itu menghormati penguasa. Saya mau tanya sekarang, mana video-video yang penjilat-penjilat itu sekarang? Ala kanyangnya. Kalau berisi mana? Jadi ini disebutkan. Coba saya. Dulu saya tak cerita yang tadi ini. Dulu para raja sangat antusias memberikan penghormatan kepada para dukun dan tukang sihir. Jadi kalau ada istilah dukun tukang sihir sekarang kan dia meyakinkan umat, kau pilih ini. Siapa yang tersihir? Umat. Yang sering saya contohkan. Siapa yang tak tersihir? Berjubah dia Ustaz. Bersorban. Berlilit. Batu akik lah bersusun. Ilmunya, tamatannya, jamaahnya. Siapa yang tak tersihir? Memang tak seperti dulu tukang sihir itu. Dia udah berubah. Kenapa? Di balik itu ada, dia sudah tersihir dulu. Si penyihir zaman ini sudah tersihir dengan cuan. Kalah bahasa pitinya bu. Sekarang apa? Cuan. Jadi apa kata ulama? Yang menyuruh manusia tunduk kepada para pemimpin. Nggak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi hai. Jadi hilangnya akidah itu terstruktur dan masif. Enggak zaman membunuh orang itu enggak. Maka analisa sekarang terbukti. Hari ini kebenaran itu tidak bisa dibuktikan lagi dengan fakta. Tidak bisa. Bagaimana supaya momen antusias itu diambil? Maka saya tadi runut di mobil, saya runut. Bagaimana cara kerusakan-kerusakan itu?
Jadi seseorang itu, ini tulisannya, ini mohon maaf ya, saya menulis, bukan saya mengarang. Saya baca, saya coba analisa. Jadi seseorang itu akan menjadi mangsa. Kenapa? Dia sudah menjadi persangkaan dan ragu, keragu-raguan. Padahal akidah itu kan keyakinan, kebenaran. Tapi tauhid ini bisa mengikis itu supaya kita ragu. Itu dahsyatnya perang akidah. Maka ada dulu yang saya sampaikan, subuh-subuh itu diawali dengan ghazwul fikri, perang pemikiran. Jadi yang ini kata ulama, lama kelamaan tadarruj step by step ini, kata ulama, mungkin menumpuk dan menghalangi dari pandangan yang benar. Jadi udah nggak ada standar ini benar, ini salah, karena ragu tadi. Saya berkawan sama dia Pak Ustadz. Coba cerita, saya udah ada beberapa orang di sini duduk ngopi awak sama abang-abang. Ambo temannya Pak Ustadz. Alah sudahlah katanya cerita. Sampai begitu. Jadi ini menjadi mangsa. Itu yang saya coba sampaikan di balik rusak dan melencengnya ini akidah ini, dan ini justru memperkuat si penguasa. Yang kedua, sehingga hidupnya sempit. Orang hari ini Pak, mohon maaf ya, hanya ingin mencari senang, bukan mencari tenang. Catat itu. Dan tanya mereka, yang mereka itu senang atau tenang? Nggak akan tenang. Karena yang dia gadaikan adalah akidahnya. Masuklah di kandang singa-singa ini, mana kan tenang itu. Ya senang ya, pret, tik tik, kluk kluk. Secara dunia senang, tapi secara batin no. Makanya hadis Nabi itu jelas, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu, ambil yang tak ragu. Kemudian yang ketiga, cuman di tulisan yang poin kedua ini saya buat begini. Orang yang akhirnya hidupnya merasa sempit, tertekan, lalu dia ingin terbebas dari cekik tekanan tadi, karena masuk di perangkap penguasa tadi, akhirnya apa? Mereka kebanyakan ingin menyudahi hidupnya dengan apa? Bunuh diri. Yang ketiga, masyarakat ini yang togut, yang ikut selera pemimpin tadi, lalu dia menjadi orang-orang yang corong hingga ya dia jadi mikrofon kepada masyarakat ini. Jadi masyarakat yang tidak dipimpin oleh akidah yang benar, maka disebut apa kata ulama? Masyarakat yang berakidah bahimi. Tahu pu bahimi, bahimah. Akidah hewan. Siapa yang kuat? Rimba, akidah rimba. Akidah rimba, akidah hewan. Siapa yang menjilat? Siapa yang nyetor yang lebih banyak? Gitu. Sujun. Akidatus sujun. Akidah penjara. Atanya di dalam penjara. Siapa yang kuat bisa pakai bantal. Yang enggak, tidurlah lalok berdiri.
Poin yang keempat, saya mau menerangkan ini. Sekalipun nanti mereka bergelimang dengan harta, hum aghnia, orang-orang yang kaya ini dikasih, disuap, dipenuhi. Jadi besok klek Pajero apa ini yang tadi yang mendukung kekuasaan tadi. Apa kata ulama? Sekalipun mereka bergelimang materi, tapi terkadang atau bahkan justru sering menyeret mereka pada kehancuran. Dan itu pernah kata ulama, kama waqa'a fil jahiliyah, sebagaimana mereka pernah terjadi ini di zaman jahiliyah. Apa kurangnya itu? Abu-abu itu, Abu Goso, Abu Jahal, Abu Lahab itu, Abu Piring itu. Apa umumnya? Apa enggak kaya? Kaya mereka. Saudagar itu. Tapi dari mereka ini untuk melanggengkan kekuasaannya, mereka ini menyumbang hartanya dengan kepemimpinan yang ada kaum musyrikin ketika itu. Yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi dakwah yang dibawa oleh Rasulullah. Nabi getol mensyiarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayang ini paman-pamannya apa? Al-Lat wal Uzza. Digantung itu patung-patung itu. Jadi coba saya bukan mau menyimpulkan. Sekalipun mereka bergelimang apa tadi? Cuan tadi, materi tadi. Tapi itulah yang menyeret mereka kepada kehancuran. Tanyalah Pak Eko siapa, mungkin ayahanda kita, kawan-kawan mereka ini di pejabat, mungkin di orang yang hari ini dulu menteri DPR apa, sekarang kadang ya akhirnya berujungnya dijeruji. Mau ada istilah apa? Harakatul inqaz, dalam bahasa fikihnya apa? Regu penyelamatan. Nah, coba lihat, regu penyelamatan ini apa? Yang diselamatkan bukan agama, tapi apa? Hanya nyawa lagi. Namola rusak. Keluarga kadang sudah cerai berantakan, broken home. Hanya yang diselamatkan apa? Nyawa aja lagi. Itulah korban ketika mereka menjual agama. Itu penyiksaan yang Allah siksa mereka di dunia. Maka disebutlah dalam istilah Al-Quran itu munafiqun. Kenapa? Secara materi mereka tidak kurang. Tapi karena mereka badiru bil a'mali fitanan ka qat'il lailil muslim yusbih mu'minan yumsi kafiran yusbih mu'minan yumsi kafiran, dia beriman pagi sorenya kafir, sorenya beriman paginya kafir. Yumsi mu'minan yusbih kafiran yabi'u dinah. Perhatikan, yang Allah paling marah termasuk di muka bumi ini menjual agama. Makanya Nabi dirinya dihina dia tidak marah. Tapi kalau sudah agama yang dihina, dakwah yang dihina, dia bilang perang. Hari ini yataqallab al-umur, berubah. Agama semua diam. Tapi kalau bicara materi, ribut. Coba. Baik, ya akhul Islam, saya coba lanjutkan tulisan ini. Karena ini berkaitan dengan poin yang kelima ini. Sekalipun kekuatan ini mohon maaf ya, karena kekuatan akidah ini tidak bisa dipisahkan dengan
maddiyah, materi. Kadal fakru ayyakuna kufran. Jadi memang adanya zakat yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, adanya infak sedekah, adanya munasarah, apa kalau istilah Palestina ini mengumpul donasi, adanya kita lembaga-lembaga keuangan syariah itu tidak terlepas dari sebenarnya kekuatan akidah. Jadi memiskinkan seseorang, memiskinkan rakyat itu adalah sudah bisa dikatakan seiring akan rusaknya akidah. Itu penelitian. Jadi kalau ada program pengerusakan ekonomi umat, itu dia akan berbarengan rusaknya akidah umat. Karena lapar itu tak semua orang bisa. Walaupun tak semua. Tidak ada yang tahan. Banyak yang gugur di sini. Maka di sini saya buat kesimpulannya, kekuatan akidah tidak boleh dipisahkan dengan kekuatan materi. Apa maksudnya? Sehingga kita umat Islam ini, rumah tangga ini, yang coba tanya yang teman-teman kita yang mengurus perceraian, tanya ibu-ibu kita mungkin yang pernah mendengar, semua memang bukan materi, tapi kadang bisa jadi segala-galanya karena materi. Memang tidak uang, tapi segala lain kadang karena uang. Tanya kaum perempuan. Apa maksud? Jadi tak boleh dipisahkan. Sulit untuk memisahkan. Makanya program masjid ini pun tidak pernah dipisahkan dengan masjid-masjid yang sudah tumbuh itu. Antara perut dan ilmu itu dia seiring. Makanya Nabi membuat program Masjid Nabawi itu antara Baitul Mal dengan program jalannya dakwah di Madinah itu seiring. Adanya wakaf, adanya sumber-sumber keuangan umat di situ di Baitul Mal itu. Itulah yang memperkokoh. Makanya dulu program Ustadz Mustafa Umar, ada program yang buat kapal ke dakwah kemana? Ke Meranti. Nah, itu masih kita ingat itu. Beliau membuat program-program. Dan juga ada program-program pesantren. Ada beberapa lembaga zakat itu membuat rumah-rumah tahfiz gratis. Dan disitulah pembinaan akidah. Itu banyak. Masya Allah. Jadi saya coba runutkan sebab-sebab penyimpangan akidah itu apa akhirnya? Tajhil, pembodohan. Jadi tugas kita Pak, Bapak Ibu, memindahkan dari bodoh ini ilal ma'rifah, minal jahli ilal ma'rifah. Bagaimana mencerdaskan? Ya inilah penerangan-penerangan ini dilakukan. Makanya waktu di amandemennya Undang-Undang Pendidikan itu dibuatlah 20% anggaran pendidikan itu dari APBN. Tapi coba menariknya, ini bukan rahasia kita di pendidikan, sudah menjadi bukan rahasia umum lagi. Jadi pihak-pihak sekolah yang membuat yang menghabiskan anggaran dana BOS itu ternyata sudah ada list-list belanjanya. Justru bukan untuk mencerdaskan. Dari 20% dari per anak, misalkan ada yang 400 sampai 1.200.000 itu, ternyata lebih banyak apa? Main di ATK. Tanya emak-emak yang guru, tanya. Betul lah? Lebih seminar narkoba. Cuma saya kena di pimpinan pesantren ya, kita harus tahu ini. Rata-rata guru yang kenapa banyak belilit emas,
mobil-mobil guru-guru lah bakilek-kilek. Di mana main kok? ATK. Gimana akidah anak? Akidah ATK. Jadi anggaran itu, padahal kalau dimasukkan anggaran akidah, dahsyat. Makanya ada sebahagian guru mengantisipasi anggaran ini, dibuatlah ada semacam hari Jumat pagi itu mengundang ustadz kajian keislaman. Itu yang waras itu, yang normal, yang enggak entah kemana. Ini mohon maaf ya, ada di sini kita mantan pejabat Pak Edi kami yang di pendidikan menangis Pak, menggretek. Bongkar itu, coba bongkar itu. Poin-poin yang 20% yang 1.200.000 per anak, yang SMP sekian, kemana menguapnya itu? Kalau itu dibawa ke akidah, ke anak, hebat anak kita. Tapi tidak ada. Jadi itu bahasa saya di pembodohan. Yang kedua apa? Ta'assub. Jadi program penguasa yang jahat lalu menyuruh si penyihir-penyihir yang berserban tadi untuk mengelabui masyarakat awam, terjadinya kemudian apa? Ta'assub, fanatik golongan. Bukan pendewasaan pemikiran, bukan untuk apa bahasa kita at-tasamuh fil Islam. Jadi yang bagus itu bukan ta'assub golongan, tapi tasamuh, sesama umat Islam itu toleransi, sesama umat Islam itu adanya tasamuh, samahatis sudur, sadar, lapang dada, memaafkan. Tapi dalam akidah ta'assub inilah biang keroknya program perpecahan umat. Dan ini salah satu yang digembor-gemborkan supaya umat ini terkotak-kotakkan. Kasih anggaran, sini kasih anggaran, beradu itu. Nah, dia juga. Jadi yang juga termasuk yang saya soroti di sini adalah taklid buta, kemudian juga ghulu berlebihan, kemudian ghaflah lalai ya terhadap ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat jagat raya ya yang disebut yang Allah hamparkan di bumi ini sebenarnya cukup menjadi tanda-tanda bahwa kekuasaan Allah itu harusnya menjadi aturan bagi penguasa-penguasa yang hari ini menjadi sombong, ingin mengatur, ingin merusak alam, ingin merusak manusia supaya tunduk kepada keinginannya. Kan itu yang terjadi di Fir'aun. Dan itu yang Allah marah. Kau manusia ku kasih kekuasaan, kenapa kau bisa malah mau ingin menyembahmu? Kata dia, ana rabbukumul a'la. Tidak. Ya akhil Islam rahimakumullah, ini yang disebut beberapa penyimpangan akidah tadi dengan rentetan itu adalah pembodohan, ta'assub golongan fanatik ini. Jadi ini bibit-bibit yang mereka sengaja tebar ke kita. Dan akhirnya apa? Coba lihat hari ini. Ada beberapa masjid, ada beberapa organisasi. Ya, mau tak mau harus menjilat. Harus menjadi bisa disetir. Harus ya ikut ke induk. Mau tak mau. Kenapa? Coba lihat. Ya akhul Islam. Sekalipun bergelimang materi, tapi itu menjadi menyiksanya, menyeretnya. Coba lihat. Nah, saya terangkan yang terakhir ya.
Sebab mereka mendapatkan kedudukan tinggi di masyarakat. Ketika sudah diprovokasi, dia diberi kedudukan, maka harta yang melimpah ruah dari hasil hadiah dan itu tadi pemberian itu. Jadi banyak kisah yang pernah kita kisahkan. Rabi' ibn Amir, Rib'i ibn Amir mendatangi penguasa-penguasa ketika itu Rustum. Disuguhkan beberapa peti emas yang akan disogokkan, uang, harta kekayaan. Dia bilang, ambil ini. Lalu ditanya oleh pangeran raja ini, apa yang menyebabkan kau tidak mau menerima hadiah ini? Ini uang, kau bisa bersenang-senang. Kami ba'asna, kami diutus linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadatillah. Ini kekuatan akidah itu. Kami ini diutus menemuimu ini untuk mengeluarkan kalian ini dari menyembah manusia kepada menyembah Allah. Masya Allah. Kalau begitu semua di sini, di negeri kita ini, Masya Allah. Dikasih, kami diutus untuk mengeluarkan manusia ini menyembah manusia. Kenapa? Fulan, pasti kau akan menyembahnya. Sulit untuk melepaskan. Apa bahasanya? Min ibadatil ibad. Jadi hari ini banyak manusia-manusia bergentayangan itu apa? Menyembah keinginan manusia. Itulah dia penguasa. Padahal Allah menyuruh penguasa itu supaya mereka mengajak umat ini menyembah Allah. Kemudian udah habis waktunya. Poin yang selanjutnya, akidah yang dibawa para rasul ini sangat penting bagi manusia, sebagaimana air dan udara. Kenapa? Sebab akidah inilah yang membebaskan akal dari khurafat, menjelaskan bagi manusia permainan dunia. Jadi di poin yang kelima tadi penguasa, di poin yang keenam ini adalah bi'satur rusul. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Laqad manna Allah 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulam minhum. Jadi eksistensi dan urgennya diutusnya rasul kepada kaum itu diibaratkan sebagaimana air dan udara. Tidak ada oksigen, mati. Tidak ada air, mati. Maka inilah yang membebaskan. Itu yang saya bilang tadi. Bukan hanya materi. Tapi inilah yang membebaskan manusia dari belenggu tadi menyembah manusia itu. Maka saya bukan mengajari, tidak mengulang aja kaji. Jadi kalau orang bilang kita ketika kita bantu dia, misalkan kita, apakah orang ada ngasih gorengan misalkan, jawabnya apa? Syukron atau jazakallah? Jazakallah. Kalau syukron apa jawabnya? Afwan. Kalau ada orang bilang terima kasih, jawabnya tadi apa? Afwan. Dia bilang syukran. Karena kita tak pantas.
Kita tak pantas menerima syukron itu. Maaf. Tapi ketika dia memberi, kita ucapkan apa? Jazakallahu khairan. Dijawab apa? Wa iyyakum. So, ketika dia memberi, kita bilang apa? Semoga Allah membalas kebaikanmu. Wa iyyakum artinya apa? Begitu juga kepada engkau. Cuman di adat kita beda. Makasih. Sama-sama. Nah, itu dia. Ya, itu bahasa adat, pasaran lah. Tapi secara agama sebenarnya ketika dibilang syukran, jawabnya afwan. Tapi yang cocok ketika dia bilang ketika dia memberi, kita ucapkan apa? Jazakallahu khair. Jadi akidah yang dibawa oleh para rasul yang sangat penting bagi manusia ini adalah memang itulah pentingnya misi rasul itu. Kama arsalna fikum rasulan minkum, apa itu? Yatlu alaikum ayatina. Jadi kenapa hilangnya akidah? Karena rasul itu tidak kita fungsikan fungsi rasul di zaman kita. Apa fungsi rasul di zamannya? Membacakan ayat-ayat. Yatlu alaikum ayatina. Wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi sebagaimana kata Allah, sebagaimana kami mengutus kepada kamu rasul, utusan dari kamu diambil. Dari Quraisy itu, min Quraisy ila Quraisy. Itu pun dianggap aneh. Wal'iyadu billah. Maka akidah yang dibawa oleh para rasul ini sangat penting. Dan inilah yang membebaskan, kata ulama di sini, yang membebaskan li tahririn nas minal khurafat. Kenapa? Ketika kebodohan ini yang melanda umat, apa kata Allah dalam Al-Quran? Yuharrifunal kalima amma wadhi'ih. Mereka melencengkan ayat-ayat Allah. Coba orang sekuler liberal sekarang, dipelajarinya ayat, dilencengkannya. Dikejar dia, pergi di luar negeri. Di luar negeri dia berkuar-kuar. Coba lihat. Jadi kata ulama, supaya kita terbebas dari minal khurafat, karena khurafat ini mereka yang melencengkan ayat-ayat Allah. Dan ternyata zaman ini coba mereka buat terus, ada gengnya, komunitasnya, mereka sampai yang terbaru kemarin apa? Ada yang mencetak Al-Quran versi Yahudi. Nah, itu. Kita sekarang bahkan dalam bentuk apa? Digital. Jadi jangan sembarang juga download Quran digital ini. Bahkan yang kita temukan itu terjemahannya pun banyak yang diganti oleh mereka. Ini luar biasa. Na'udzubillah. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan di maghrib menjelang isya ini, di tema kita ini. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.